Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Melia, mahasiswi semester 2, kelas A, Prodi Manajemen Haji dan Umroh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Dakwah. Yang pertama, mengenai ilustrasi pohon jika dikaitkan dengan ilmu dakwah. Pertama, Al-Quran dan As-Sunnah sebagai akar. Dua sumber utama ajaran Islam tersebut digambarkan sebagai akar atau landasan yang menjadi acuan dasar dalam berdakwah. Ayat-ayat Al-Quran serta hadis-hadis Nabi digunakan sebagai pegangan para da'i dalam menyampaikan pesan dakwah yang akan disiarkan kepada mad'u. Selanjutnya, batang pohon yang digambarkan sebagai metode-metode yang digunakan para da'i dalam menyampaikan pesan dakwah. Batang dianggap sebagai bagian pohon yang paling kuat. Artinya, jika disamakan dengan metode dakwah, bahwa metode dakwah itu memiliki peran yang kuat atau penting dalam proses dakwah. Selanjutnya, media dakwah. Ranting dan dahan digambarkan sebagai media dakwah, yang artinya bahwa media dakwah menjadi perantara untuk menghantarkan pesan-pesan dakwah yang akan disampaikan kepada da'i kepada mad'u. Yang terakhir, pesan atau hikmah dakwah dalam penggambaran sebuah pohon digambarkan sebagai buah yang bisa dipetik oleh mad'u. Pesan atau hikmah dakwah tersebut bisa saja baik atau buruk, tergantung bagaimana da'i menyampaikannya. Dan pesan atau hikmah dakwah yang didapatkan mad'u pun bisa berbeda-beda, tergantung dari bagaimana si mad'u memilih dan memetik pesan atau hikmah dakwah tersebut. Sama halnya dengan manusia yang bisa memilih untuk memetik buah yang bagus atau busuk. Selanjutnya, sumber pesan dakwah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran yaitu wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Sunnah berisi segala perbuatan dan perkataan Nabi Muhammad SAW. Adapun hakikat pesan dakwah dengan merujuk pada ayat Al-Quran, yaitu bahwa Islam dan Syariah adalah bentuk wujud kebenaran yang hakiki atau al-haq yang datang dari Tuhan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan kepada nabi-nabinya, termasuk Nabi Muhammad SAW, melalui perantara malaikat Jibril. Yang selanjutnya, sendi hikmah dalam dakwah. Yang pertama, ilmu. Ilmu merupakan sendi terpenting dari hikmah. Ilmu adalah hal yang paling diutamakan dan didahulukan. Dan ilmu yang lebih penting adalah ilmu dengan Allah sebagai Tuhan yang disembah. Untuk menjadi bijaksana, seorang da'i juga perlu memahami berbagai disiplin ilmu pendukung untuk menjawab dan memenuhi kebutuhan mad'u. Yang kedua, sabar. Sendi sabar sangat penting dalam dakwah bil hikmah, karena dengan kesabaran yang tinggi, seorang da'i mampu menghadapi mad'u dengan berbagai karakter dan jenjang pendidikan yang berbeda. Yang terakhir, tidak tergesa-gesa, atau al-ana'ah. Seorang da'i perlu memiliki sendi al-ana'ah ini dalam menyampaikan dakwahnya, agar tetap berhati-hati dalam berkata dan bertindak. Selanjutnya, perbedaan etika dan akhlak. Yang pertama, etika berasal dari pemikiran, perasaan, serta keinginan manusia, sedangkan akhlak berasal dari wahyu Tuhan. Yang kedua, karena etika berasal dari manusia, maka etika bersifat relatif dan subjektif, sedangkan akhlak bersifat mutlak karena berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, etika bersifat lokal, sedangkan akhlak bersifat universal. Yang terakhir, ketika terjadi pelanggaran etika, maka si pelanggar akan mendapatkan sanksi moral dari masyarakat. Sedangkan jika terjadi pelanggaran dalam akhlak, maka akan mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, filsafat dakwah. Filsafat dakwah dipahami sebagai dua disiplin ilmu yang mapan, kemudian dijadikan satu dan mempunyai irisan. Dalam hal ini, filsafat dijadikan sebagai pisau analisis berpikir
untuk membahas hal yang terkait dengan dakwah dan segala persoalannya. Adapun cara berpikir filsafat. Yang pertama, radikal. Artinya, dalam berpikir, kita tidak hanya berpikir pada sesuatu yang timbul dan terlihat, namun juga mampu mengumpulkan sesuatu yang tertimbun atau tidak terlihat. Yang kedua, kritis. Artinya mempertanyakan bukan hanya pada hal yang membuat kita ragu, tetapi juga pada hal-hal yang statis. Yang ketiga, universal. Artinya, filsafat harus bisa mengayomi sebagai payung hukum yang kemudian melahirkan konsep, metode, teknik, dan strategi. Yang terakhir, sistematis. Artinya, filsafat tidak boleh jumping dan harus runtut dalam memberikan konklusi atau kesimpulan. Selanjutnya, hikmah dalam perspektif filsafat diartikan sebagai orang yang diberikan keluasaan ilmu dan menjadi bijak dalam memandang segala persoalan dengan keluasan ilmu tersebut, serta memahami hal yang bersifat empiris maupun supranatural. Yang terakhir mengenai objek filsafat dakwah. Objek filsafat dakwah terbagi menjadi dua. Yang pertama objek formal, yang terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan objek material, yang terdiri dari manusia, pesan, lingkungan, dan Tuhan. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.